Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahmatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kurikulum. Problemnya di kita adalah kurikulum di Indonesia itu sering sekali berganti. Bahkan mungkin sudah beberapa kali ganti kurikulum gitu. Dengan bergantinya menteri, maka berganti pula kurikulumnya gitu. Nah, sebenarnya permasalahan kita bukan pada kurikulumnya tapi pada fondasinya. Oleh karena itu di sini saya mencoba untuk membahas tentang kurikulum dan juga mengajukan kurikulum yang seharusnya itu seperti apa. Saya menamakan di sini adalah fitrah kurikulum menata ulang fondasi. Nah, mengapa pendidikan kita terasa rapuh? Pernah nggak sih kita berpikir pendidikan kita sekarang di tahun 2025 dengan pendidikan kita di tahun mungkin 2005, apakah ada perbedaan gitu? Yang saya rasakan tidak ada perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang jauh. Yang membedakan mungkin hanya sekedar metode atau cara belajarnya saja, tetapi terlepas dari itu sepertinya semuanya sama saja. Tandanya apa? Tandanya ini adalah ada sebuah stagnan atau kita berhenti pada satu titik gitu. Nah, pendidikan kita terasa rapuh juga karena kita tidak mengimplementasikan tujuan pendidikan nasional gitu. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi manusia agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak, serta bertakwa gitu. 3 poin tujuan pendidikan nasional kita adalah berkaitan dengan rohani. Tapi pada kenyataannya, terutama mungkin di sekolah-sekolah yang umum gitu ya, sekolah-sekolah yang umum kita kehilangan jati diri kita. Kenapa? Ketika lulus itu bukan ditanya adab atau akhlak atau perubahan sikap ketika mereka baru masuk ke lembaga pendidikan tersebut, dan juga ketika mereka akan lulus dari lembaga pendidikan tersebut. Jadi yang ditanya bukan akhlaknya, tapi yang ditanya adalah sisi kognitifnya atau sisi intelektualnya. Jadi kita terlalu berfokus pada kognitif dan juga terlalu berfokus pada intelektual kita gitu, sehingga kita melupakan sisi yang paling penting dari itu semua adalah sisi karakter atau adab atau akhlak, yang mana seharusnya kita mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Yang perlu kita prioritaskan adalah bertakwa, berakhlak, serta beriman. Tapi yang selalu kita prioritaskan adalah bagaimana caranya lulusan dari lembaga pendidikan kita masuk ke perguruan tinggi negeri yang ia inginkan, atau bagaimana caranya supaya siswa kita atau peserta didik kita itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi masih bersifat atau berorientasi kepada hal-hal yang bersifat duniawi, bukan sesuatu hal yang merubah karakter atau sikap. Dan yang pertama adalah fondasi yang rapuh. Fondasi kita sebenarnya rapuh. Karena apa? Karena kurikulum kita itu masih mewarisi kurikulum era kolonial, dan juga ilmu kita cenderung masih berkiblat pada epistemologi barat, di mana kita masih menggunakan teori-teori barat. Kita cenderung untuk menyontek, kita cenderung untuk mengadaptasi, kita cenderung selalu ikut-ikutan, tapi kita jarang sekali diajarkan bagaimana cara membuat sesuatu hal yang baru atau yang bersifat inovatif. Kita hanya bersifat pengekor saja. Nah, ini yang akhirnya membuat kurikulum di kita itu terasa sangat rapuh. Kurikulum kita masih mewarisi pola pikir kolonial, menciptakan generasi yang pada akhirnya kehilangan jati dirinya. Ya benar, pola pikir kita masih pola pikir kolonial, di mana pola pikir kolonial dahulu bangsa Indonesia ketika dijajah dan dibuatkan sekolah, maka sekolah itu bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang murah. Jadi tujuannya kenapa diadakannya sekolah ketika diadakannya oleh penjajah, maka bangsa Indonesia itu diharapkan menjadi tenaga yang murah gitu. Balik lagi, akhirnya tujuannya adalah tentang pekerjaan. Zaman sekarang juga kurang lebih sama. Jadi kita berpendidikan itu memikirkan bagaimana caranya supaya ketika saya sudah lulus saya mendapatkan ijazah, dan bagaimana caranya saya mendapatkan pekerjaan yang layak atau pekerjaan yang bagus. Jadi sekolah hanya bertujuan untuk mencari ijazah saja, padahal ijazah itu tidak bisa mewakili kemampuan dari orang tersebut gitu, atau dari siswa tersebut gitu. Ijazah hanya secari kertas yang mana memang dibutuhkan, tapi seharusnya
lembaga pendidikan apalagi siswa tidak berpikir untuk menjadikan ijazah itu sebagai tujuan utama ketika untuk pendidikan gitu. Yang seharusnya dia jadikan tujuan utama ketika pendidikan adalah bagaimana cara dia merubah sikap dia yang tadinya tidak baik menjadi baik, bagaimana cara merubah pola pikir dia atau mengasah pola pikir dia supaya dia menjadi orang yang berpikir kritis. Jadi kita bagaimana caranya membuat pendidikan ini yang akhirnya menciptakan generasi-generasi yang memiliki pola pikir yang terbebas dari kekangan pola pikir yang sebelumnya atau pola pikir kolonial gitu. Jadi tidak hanya mengikuti negara yang sudah maju, tetapi kita juga mampu menciptakan sesuatu hal yang baru, inovasi atau mungkin teori-teori baru. Pada akhirnya, karena adanya warisan dari kurikulum era kolonial, pada akhirnya mengakibatkan adanya namanya dikotomi atau pemisahan ilmu. Ilmu umum diajarkan dengan teori barat, seringkali kering dengan nilai spiritual, sementara ilmu agama diajarkan terpisah tanpa dikaitkan dengan kehidupan sosial modern. Dari ilmu umum sendiri kita diajarkan bagaimana teori-teori itu diambil dari barat, seringkali bahkan tidak dihubungkan dengan nilai-nilai spiritual, seolah-olah apa yang ada di ilmu umum atau yang ada di sains itu tidak ada hubungannya dengan ilmu agama gitu. Sementara di ilmu agama sendiri itu kita diajarkan bagaimana cara kita beribadah dan yang lainnya tanpa dikaitkan dengan kehidupan sosial atau mungkin pada kasus nyatanya gitu. Sehingga dari dua pemisahan ini atau dua dikotomi ini melahirkan pola pikir anak didik atau peserta didik yang kesulitan untuk menghubungkan dari kedua ilmu ini. Akhirnya apa? Mereka menganggap bahwa antara ilmu umum dan ilmu agama tidak ada sangkut pautnya, sehingga jangan membawa agama kepada ilmu umum, dan begitu pula sebaliknya jangan membawa ilmu umum kepada ilmu agama. Padahal dua ilmu ini merupakan yang adalah satu kesatuan ilmu yang saling berkaitan. Ketika kita membicarakan tentang ilmu umum, maka kita membicarakan tentang ilmu yang berdasarkan dengan panca indera. Fakta bisa didapatkan melalui pola pikir yang sehat dan juga melalui panca indera. Nah, sementara ilmu agama juga itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya berpikir kritis dan yang lainnya. Oleh karena itu tidak bisa dipisahkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Dan di dalam sistem pendidikan Islam sendiri, mungkin kita kenal dengan yang namanya madrasah, mungkin juga kenal namanya SDIT, SMPIT dan yang lainnya. Kalau misalkan di buku pelajaran sainsnya atau mungkin di buku pelajaran umumnya masih menganut teori dari barat, maka itu tidak akan menciptakan sebuah integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pada hari ini kita melihat banyak sekali lembaga pendidikan Islam yang mencoba untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Tapi pada kenyataannya mungkin lebih tepatnya bukan integrasi, tapi lebih tepatnya adalah berkolaborasi, karena teori yang diambil masih dari barat dan juga teori yang diambil masih, jadi bukan teori yang diambil itu bukan satu kesatuan gitu, jadi masih ada cabang atau pemisah gitu. Jadi yang namanya integrasi itu adalah menyatukan, bukan mengambil satu teori dari A, satu teori dari B gitu. Yang kedua, krisis kurikulum. Krisis kurikulum ini karena kurikulum itu selalu berubah-ubah, mungkin 5 tahun sekali berubah, yang pada akhirnya kurikulum ini kan tidak bisa kita lihat langsung dampaknya secepat itu gitu. Pasti kita membutuhkan waktu lebih lama untuk melihat dampak dari sebuah kurikulum. Akhirnya mengakibatkan generasi kita tidak siap. Karena apa? Karena generasi kita juga bingung. Ketika dia kelas 1 itu dia kurikulumnya A, ketika kelas 2 kurikulumnya B, mungkin ketika dia kelas 3 mungkin ada perubahan lagi, akhirnya dia menjadi bingung gitu. Sebenarnya tujuannya ini kurikulum atau mungkin pembelajarannya itu berubah-ubah apa gitu. Dan sebenarnya mau apapun metode atau cara belajar, yang sebenarnya yang perlu dipersiapkan lebih lanjut adalah gurunya. Karena metode itu penting, cara belajar itu penting, tapi yang jauh lebih penting dari itu sebenarnya adalah gurunya. Mungkin sebagus apapun kurikulumnya juga, kalau misalkan gurunya tidak siap juga percuma gitu. Apa dampak fatal dari kurikulum ini? Dampak fatalnya adalah pertama, generasi kehilangan jati diri. Seperti yang kita tahu sekarang, itu di sekolah-sekolah umum, itu pembelajaran agama itu hanya 2 jam, bahkan mungkin cuma 3 jam per minggu gitu.
selebihnya adalah jam pelajaran yang lain. Bagaimana caranya kita dapat memenuhi visi misi atau mungkin tujuan pendidikan nasional kalau misalkan yang bertugas untuk membentuk akhlak itu cuma guru agama doang? Karena banyak stigma atau mungkin persepsi di masyarakat luas bahwa yang bertugas untuk membentuk akhlak ya hanya guru agama doang. Padahal sebenarnya itu adalah tugasnya dari semua guru gitu, bukan cuma guru agama doang. Lulusan akhirnya menjadi tidak relevan dengan adanya tingkat kemajuan teknologi sekarang, hoax, maka banyak sekali lulusan yang mungkin dalam tanda kutip malas untuk berpikir karena adanya AI ini. Padahal sebenarnya mau bagaimanapun zamannya atau mau seperti apapun zamannya, manusia tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah zamannya saja. Oleh karena itu sebenarnya yang perlu dipertahankan pada pendidikan kita saat ini adalah bagaimana cara kita mampu berpikir dengan baik. Yang ketiga adalah krisis kesehatan mental diabaikan. Krisis kesehatan mental ini juga menjadi sebuah isu yang sangat penting karena dengan kesehatan mental siswa yang terganggu, itu bisa jadi menyebabkan dia tidak mau untuk sekolah atau mungkin lebih parahnya lagi sampai ingin keluar dari sekolah. Jadi kesehatan mental pada anak-anak zaman sekarang saya rasa ini adalah sebuah isu yang perlu untuk dibahas. Ketika ada program peningkatan kompetensi guru, sebaiknya itu didatangkan psikolog. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang kesehatan mental siswa dan yang lainnya gitu. Jadi bukan tentang administrasi terus gitu. Pada kenyataannya sekarang, ketika ada peningkatan untuk kompetensi guru atau workshop atau seminar, itu yang hanya dibahas tentang bagaimana cara membuat administrasi gitu. Padahal sebenarnya administrasi, kalau misalkan kita tidak ada yang lebih penting dari administrasi. Bukan berarti administrasi itu tidak penting, tapi ada yang lebih penting daripada administrasi itu. Kalau administrasi saya rasa itu masih kita masih bisa belajar sendiri atau misalkan otodidak gitu, dengan membaca poin-poinnya apa saja dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah krisis lingkungan terlupakan dan juga fokus hanya pada aspek kognitif. Akhirnya ketika guru hanya berfokus pada aspek kognitif, tidak untuk membentuk akhlak dan karakter siswa, maka guru sama saja mungkin dengan AI, karena AI itu hanya sekedar untuk mentransfer ilmu atau bagaimana cara menjelaskannya, tapi dia kan tidak disetting untuk bagaimana cara mendidik karakter manusia atau akhlak manusia. Yang ketiga, solusinya adalah yang ditawarkan di sini adalah sebuah perubahan yang mendasar. Kita membuat kurikulum yang benar-benar otentik, yang tidak menyontek dari kurikulum yang sudah ada atau mungkin kurikulum negara lain. Kita membuat kurikulum sendiri yang benar-benar berlandaskan dengan falsafah pendidikan kita. Di sini saya menawarkan yaitu adalah fitrah kurikulum, restorasi pondasi. Jadi bukan hanya sekedar mengganti bagian luarnya saja, tetapi kita benar-benar mengganti bagian dasar atau bagian yang bersifat fundamental. Nah, fitrah kurikulum ini apa? Kita lanjut. Nah, fitrah kurikulum ini adalah antitesis kurikulum konvensional saat ini yang menyelaraskan antara akal dan hati untuk mengembalikan fitrah manusia. Manusia ini memiliki fitrah yang terkadang dilupakan oleh manusia itu sendiri. Nah, bagaimana caranya fitrah kurikulum ini menjadi antitesis? Dengan cara menyelaraskan antara akal dan hati, bukan hanya sekedar akal saja tetapi dengan hati juga. Karena yang namanya manusia memiliki fitrah, di mana fitrahnya manusia adalah untuk beribadah, mengabdi dan yang lainnya, maka kita perlu untuk mengembalikan fitrah manusia ke fitrah yang sebenarnya, yaitu adalah sebagai hamba Allah yang mengabdi kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Agar apa? Agar dimensi spiritual itu atau nilai-nilai spiritual itu tidak terkikis, tidak hilang begitu saja, tidak hanya terfokus pada sisi kognitifnya saja. Yang keempat, fitrah kurikulum ini adalah untuk menyatukan akal dan hati. Nah, bagaimana cara kerja kurikulum ini? Jadi cara kerjanya adalah sederhana. Jadi setiap pelajaran itu kita kaitkan bagaimana caranya agar siswa itu tidak hanya berpikir, tapi juga mampu merasakan dengan hatinya, dengan empatinya. Jadi dibangkitkan sisi emosionalnya.
Dan juga ketika kita berbicara mungkin sains dan yang lainnya, itu seharusnya semakin kita belajar maka semakin dekat kita semakin kita belajar maka semakin dekat kita kepada Allah. Karena semakin mendalami ilmu, maka kita tuh semakin mengetahui bahwa sebenarnya sesuatu ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ada yang mengatur. Tidak mungkin sesuatu ini terjadi secara kebetulan kalau tidak ada sesuatu yang mengatur dengan sesempurna ini. Cara kerja integrasinya adalah, pertama, wahyu itu sebagai peta atau mapping, memberikan kerangka atau pedoman etis dan spiritual. Jadi wahyu itu ibaratkan sebuah peta yang memberikan jalan, yang membukakan jalan, yang menerangkan seharusnya lewat mana, ke arah mana dan ke arah mana. Ada pedoman, ada apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sementara sains itu seperti alatnya. Jadi bagaimana caranya memahami alam semesta dan ciptaannya. Jadi semesta ini kan adalah, alam sekitar kita ini kan adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Semakin kita merenungi, seharusnya dengan adanya gunung, lautan dan yang lainnya, benda-benda di alam sekitar, bahkan mungkin di luar angkasa sana, seharusnya kita semakin sadar, semakin beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dengan adanya matahari, bulan dan yang lainnya beredar pada orbitnya, beredar pada garisnya, tanpa ada yang bertabrakan satupun, bahkan semuanya berjalan dengan sempurna. Seharusnya logika kita bisa menangkap bahwa tidak mungkin sesuatu ini berjalan dengan sempurna kalau tidak ada yang menggerakkannya, dan tidak mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang menciptakannya. Logika manusia seharusnya bisa menangkap ke arah sana. Makanya kenapa kita beriman kepada Allah, kita mempercayai bahwa Allah adalah yang mengatur semuanya, Allah yang menciptakan semuanya, dan secara naluriah kita sebagai manusia seharusnya kita menyadari itu semua gitu. Nah, baru dari kedua instrumen itu barulah muncul yang namanya integrasi, yaitu membuka kesadaran spiritual melalui atau melewati ilmu. Nah, inilah yang disebut dengan integrasi. Bukan hanya sekedar berkolaborasi antara wahyu dan sains, tetapi sains diambil dari teori barat, di mana teori barat ini bersifat berpusat hanya kepada manusia saja, tidak ada peran Tuhan di dalamnya. Maka yang disebut dengan integrasi harusnya seperti ini, benar-benar wahyu sebagai kerangka etis, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan sains adalah alat untuk membuktikan itu semua gitu. Selanjutnya seperti di pelajaran fisika. Fisika bukan hanya tentang hukum alam, tetapi juga sunatullah atau hukum Tuhan yang sempurna di baliknya. Karena di pembelajaran kita sekarang, di kurikulum kita yang sekarang, atau mungkin yang diajarkan oleh guru-guru sekarang, itu adalah lebih dominan atau cenderungnya kepada sesuatu hal yang bersifat empirik atau empiris gitu. Sesuatu empirik atau empiris adalah sesuatu yang ada karena panca indera kita itu dapat melihat dan dapat merasakan. Dan sekarang kita cenderung atau condong diajarkan ke hal yang itu gitu, bersifat empirik. Padahal sebenarnya tidak semua hal di dunia ini itu dapat dibuktikan secara empirik gitu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibuktikan secara empirik, dan bukan berarti itu tidak ada, itu ada. Contohnya seperti mungkin adalah bernafas, kita tidak bisa merasakan dengan panca indera kita. Juga mungkin ada hukum gravitasi. Ketika kita menjatuhkan apel dari atas ke bawah, maka yang kalau ada suara, itu adalah suara hantaman dari apel ke lantai atau mungkin ke tanah. Tapi untuk gravitasinya sendiri itu kita tidak bisa melihat, dan juga tidak bisa memegang, dan juga tidak bisa merasakan. Jadi sesuatu hal itu ada bukan berarti harus terlihat oleh panca indera kita. Contohnya kayak tadi gravitasi dan juga udara atau oksigen. Tapi kita bisa melihat itu semua ada dari sebab akibatnya. Sama atau mungkin dengan tanda-tandanya. Sama halnya dengan adanya Tuhan. Adanya Tuhan itu kita tidak bisa melihat secara langsung. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah sesuatu hal yang bersifat non-indrawi, dan juga kita bisa melihat adanya Tuhan itu dari tanda-tanda yang sudah
Allah ciptakan. Dengan adanya alam semesta ini berarti tandanya ada yang menciptakan, karena tadi mustahil sesuatu itu ada kalau misalkan tidak ada yang mengadakan. Tujuan dari fitrah kurikulum ini adalah untuk menciptakan manusia yang paripurna atau yang kita sebut dengan insan kamil, tidak hanya cerdas secara spiritual, intelektual, sosial, dan yang lainnya. Jadi manusia yang sempurna secara satu paket, tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga memiliki spiritual yang bagus, sosial yang bagus. Nah, ini adalah beberapa mungkin gambaran lulusan yang konvensional dan juga mungkin insan kamil. Fokusnya pertama adalah kalau konvensional itu bersifat kognitif dan juga fragmentatif, hanya berdasarkan dengan bertujuan untuk mengejar ilmu pengetahuan saja tanpa mengejar adab dan perilaku. Sementara insan kamil itu cerdas dan juga holistik atau menyeluruh atau paket komplit. Tidak hanya cerdas tetapi juga dia memiliki adab atau karakter yang baik. Justru inilah yang selama ini sebenarnya kita gaungkan atau kita selalu gembar-gemborkan. Bagaimana cara kita mendidik anak supaya dia tidak memiliki nilai yang bagus saja tetapi dia memiliki akhlak yang baik. Spiritualitas tentu saja yang lulusan konvensional itu dia masih memiliki dua persepsi, yaitu antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga dia sulit untuk memiliki nilai spiritual yang baik. Sementara di insan kamil diharapkan target adalah memiliki akhlak mulia. Apa relevansinya? Lulusan konvensional akhirnya rapuh dan tidak siap, sementara insan kamil itu beradaptasi dan juga bermanfaat. Jadi pada intinya kurikulum itu bukan hanya sekedar mengganti atasnya saja atau perbaikan secara kosmetik. Kosmetik di sini maksudnya adalah secara permukaannya saja, tetapi lebih kepada restorasi total pada fondasi pendidikan bangsa. Dan juga saya lihat bahwa falsafah pendidikan kita ini masih cenderung masih kurang jelas. Seperti misalkan sekarang baru ada falsafah pendidikan kita itu dari Ki Hajar Dewantara, sementara mungkin sebelum-sebelumnya kita nggak tahu falsafah pendidikan kita apa gitu. Bahkan yang perlu dibenahi mungkin dari awal adalah tentang falsafah pendidikan kita itu mau ke arah mana gitu. Sebenarnya arah udah jelas, cuma mungkin adalah penerapan yang belum jelas yang di lapangan ini gitu. Lalu mungkin saya tutup atau saya akhiri dengan sebuah pertanyaan lagi. Pendidikan seperti apa yang kita butuhkan untuk masa depan? Apakah dengan teori-teori yang mungkin sekarang kita punya saat ini, apakah masih relevan? Dan ini sebenarnya yang harus kita pertanyakan lagi. Apakah teori-teori yang sudah ada yang 100, 200, mungkin 500 tahun yang lalu yang dicetuskan oleh para tokoh-tokoh ini, apakah masih relevan? Seharusnya kita mampu untuk mengkritisi kembali gitu. Jangan hanya terkagum, jangan hanya terfokus kepada teori yang sudah ada. Kalau bisa, seharusnya sekolah menciptakan atau sekolah itu mengarahkan agar siswa-siswinya itu dia membuat sesuatu hal yang baru, mengkritisi dari yang sudah ada, atau mungkin menciptakan sesuatu hal yang inovatif atau yang baru yang sesuai dengan zamannya. Karena saya yakin dan percaya teori-teori yang udah ada mungkin itu sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Karena teori yang sudah ada diciptakan atau mungkin dikeluarkan dengan zaman yang berbeda, bukan zaman seperti yang sekarang. Oleh karena itu, ini menjadi pertanyaan besar juga buat pendidikan kita. Sebenarnya untuk di masa depan kita membutuhkan pendidikan yang seperti apa? Terima kasih. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.